Oke, tes 1 2 3. Kali ini saya kepengen sharing lagi sebuah pengalaman lah ya. Oke, di depan ini ada amplifier 2.1 dengan tipe HT21 yang pastinya kalian udah lumayan familiar ya dengan amplifier yang ini. Seperti itu. Nah, ini boxnya, ini masih baru ya. Ini masih baru aja saya rakit. Seperti ini masih kinclong, dan tadi juga sudah saya sempet nyobain. Oke, suaranya mantap gitu ya, sesuai penjualan lah ya, banyak pokoknya penjualannya. Nah, di sini saya kepengen sharing ya sebuah pengalaman, karena kan sebelumnya saya pernah nge-review HT22 ya. Mungkin yang belum nonton bisa nonton di channel ini, kalian tinggal cari aja. Nah, kenapa saya akhirnya pindah lagi ke HT21? Harusnya lebih bagus yang HT22. Nah, ternyata sepengalaman saya itu enggak ya, walaupun di HT22 itu kalau dari segi harga lebih mahal ya, lebih mahal. Mungkin selisih sekitar 100 ribuan sih. Jadi ya cukup mahal, apalagi dari kualitas. Kalau saya sih ya jujur nggak usah mikir panjang, ambil ini aja udah pasti beres. Untuk suara juga pasti kalian puas lah gitu. Oke, jadi mungkin akan saya bikin ke poin-poinnya ya. Jadi yang poin yang pertama itu kenapa saya pindah lagi ke HT21 itu. Alasan yang pertama itu karena melihat dari harga, si HT21 ini lebih murah ya. Cuman ada beberapa toko juga yang harganya itu nggak jauh beda, tapi kalau yang saya beli ini kebetulan nggak nyampe 300.000 ya. Saya dapat diskon itu totalnya cuman di 285 kalau nggak salah, mungkin ya. Itu nggak tahu ya, sampai video ini dibuat diskonnya masih ada atau enggak, kalian cek aja linknya di deskripsi nanti ya. Dan ini adalah pembelian saya yang kedua kalinya HT21 di toko yang sama, dan nggak ada kendala sama sekali. Oke, itu dari harga ya. Ini di harga 285 ya. Kalau harga normalnya ya itu sebelum ada diskon itu di 320 kalau nggak salah ya. Kalian cek aja lah masih ada atau enggak diskonnya, soalnya ini cepet banget lakunya. Nah, kalau yang HT22 itu harganya lebih mahal. Itu di waktu saya beli itu di 420.000. Jadi wah, itu lebih ya, kalau dari 100.000 selisihnya sangat jauh sekali. Terus alasan yang kedua atau poin yang kedua itu ada di kelengkapannya. Nah ya, seperti yang kita lihat lah ya, ini HT22 ini kan udah saya rakit nih. Kalau sebelum saya rakit ini ke cover yang atas atau casing yang atas nih bisa dilepas ya, ini belum kepasang waktu kita beli pertama kali. Dan juga di belakang sini juga belum kepasang lah. Jadi mirip kayak ZKTB21 lah gitu, jadi kayak PCB only. Nah, itu kelengkapannya kita walaupun apa namanya beli dengan harga yang lebih murah, tapi untuk kelengkapan seperti casing itu masih disediakan dari sananya. Dan juga sekarang kemungkinan ada update ya, mungkin dari pabriknya atau apalah gitu. Nah, sekarang itu di paket penjualan udah disertakan dengan manual booknya, tapi dalam bahasa Inggris ya. Ya nggak apa-apa lah gitu, walaupun kayaknya kita nggak perlu, tapi ya seenggaknya lebih apa ya, lebih kayak lebih oke aja kalau ada manual booknya. Ini kayak menjadi apa namanya, produk yang beneran lah gitu, bukan produk abal-abal. Terus kemudian kita juga bakalan dapet obeng ya. Ini sih biasa ya, cuman di HT22 nggak tahu nih
saya doang yang nggak dapat atau memang dari sananya memang nggak disediakan obeng ini, padahal harganya jauh lebih mahal loh, 400.000 dibanding dengan 200.000 itu. Wah, nggak tahu sih itu, pokoknya mahal aja lah itu HT22 ya. Oke, terus yang kedua ya, itu saya beralih ke HT21 itu karena ya kalian lihat sendiri ya, ini ukurannya berapa sih ya, coba kita ukur kali ya, ini berapa nih ya, di sekitar 12,5 cm. Kemudian sininya itu dia 14,5 lah, kurang lebihnya di 14,5. Kemudian untuk tingginya ini enggak kelihatan berapa ini, 2,5 ya, 2,5 cm. Nah, dengan ukuran yang bisa dibilang cukup simpel, cukup kecil ya, tapi ini dayanya 160 watt 2 plus 220 watt subwoofer dengan fisik yang kecil dan juga ringan. Ini kita bisa bawa kemana-mana ini ya kan, terus dayanya juga lumayan besar. Nah, kenapa saya katakan HT21 ini simple ya, karena di HT22 tuh nggak simple guys. Di HT22 tuh casing ini aja nggak dapat ya, atas bawah ini nggak dapat, cuman kayak kit saja. Dan di bagian sini ya, di bagian tune control ini kan untuk yang HT22 itu ada kabelnya. Sebenarnya itu plus minus ya, tergantung kaliannya mau seperti apa. Kalau yang ini itu udah simple ya, udah nyatu sama PCB-nya. Jadi kalau yang HT22 itu ada kabelnya, kurang lebih panjangnya kalau nggak salah dulu tuh 20 atau 30 cm itu rupanya, pokoknya lumayan panjang lah. Dan itu bisa jadi kekurangan, bisa jadi kelebihan ya. Kalau menurut saya itu menjadi kekurangan ya, karena kabelnya kan panjang gitu kan. Terus kalau kita nggak punya box ya udah tuh tone control ini selewaran kemana-mana gitu. Nah, akan tetapi kelebihannya itu, kalaupun kita memang udah mempersiapkan boxnya, terus kita mau pasang ini sesuai dengan selera, misalkan ini ditaruh di mana lah gitu, intinya lebih fleksibel. Di HT22 tuh ininya lebih fleksibel ya, penempatannya tuh nggak harus pas di sini, nggak, lu mau taruh di pas di sini bisa, untuk volume utama ditaruh di sini bisa, terserah. Karena kan selagi kabelnya mencukupi ya udah gitu, lebih fleksibel. Jadi kalau masalah ini sebenarnya tergantung kaliannya lah, menganggap itu sebuah kekurangan atau kelebihan. Kalau saya sih kekurangan ya, karena harus pakai box lagi ya, udah mahal harus beli box lagi. Ini murah, nggak perlu pakai box lagi, tinggal pakai. Kemudian ya karena fisiknya yang ringkas ini, kita mau bawa kemana-mana juga enak gitu. Cuman kayaknya siapa yang mau bawa ampli ke luar gitu kan. Maksud saya gini, misalkan kita taruh di tempat itu nggak makan tempat terlalu banyak gitu ya, udah cukup segini doang gitu. Misalkan kita mau berdiriin seperti ini terus tempel di tembok ya bisa gitu. Kalau HT22 ya bisa gitu, karena harus pakai box lagi gitu. Oke, itu untuk mungkin dari segi fisiknya ya, itu dari segi fisiknya. Kemudian dari suara. Nah, ini dia kenapa akhirnya saya pindah lagi ke HT21. Ini jujur saya nggak ngerti juga sih sampai sekarang, kenapa HT22 itu kok dari segi penjualan nggak selaris dari HT21. Ya itu kemungkinan kalau kita nggak banyak mikir ya pasti ini lebih simpel ya, itu nggak perlu box lagi, itu udah pasti. Cuman gini, karena harganya yang lebih mahal, harusnya dari segi suara kan
ada peningkatan kan, entah itu dari kualitas suara, kejernihan, atau dari mungkin dari tenaga, itu harusnya lebih besar, cuman kenyataanya enggak. Ini nggak tahu nih, mungkin yang udah pernah coba HT22 dan udah pernah coba HT21, gimana pengalaman kalian, tolong tulis di komentar ya. Kalau pengalaman saya sih nggak perlu banyak mikir, udah ambil aja lah ini, jangan dilirik. HT22 itu kayaknya produk gagal gak sih? Mungkin ya, harganya lebih mahal itu mungkin itu apa namanya, dia udah ada fitur TWS nya, dan memang yang saya beli itu yang ada brandnya Wuxi ya, mungkin memang original dari Wuxi nya. Kalau ini cukup polosannya, ada polosan, nggak ada embel-embel brand apa itu nggak ada. Nggak penting sih kalau brand, yang penting itu hasil suaranya, bukan masalah brandnya sih kalau saya ya. Ya mungkin itulah faktor mahalnya, karena fitur TWS tadi di HT22. Kemudian untuk Bluetoothnya juga, kalau untuk yang HT22 itu kalau nggak salah ingat ya, itu di 5.1. Kalau yang ini versi 5 ya, itu nggak beda jauh lah ya. Terus kemudian apalagi ya, oh iya, mungkin balik lagi lah ya ke ringkas dan simpelnya tadi. Nah, ini coba kita lihat, ini kan ada lubang kecil di sini, kelihatan nggak sih? Nah, ini ada lampu indikator. Nah, ini indikatornya udah bener sih, HT22 juga tempatnya di sini. Nah, kemudian di sini ada wheel button. Nah, ini untuk wheel buttonnya ini banyak fungsi ya. Kalau kita tekan ke kanan atau ke kiri lama itu bisa untuk volume. Kalau kita tekan sekali gini, dia untuk pindah lagu. Kemudian kalau kita tekan selama kurang lebih 3 detik kan, itu akan men-switch ya, antara kita mau pakai USB atau Bluetooth atau pakai aux gitu. Intinya untuk memindah input lah gitu. Nah, kalau di HT22 ini enggak ada. Sebenarnya ada, cuman lebih ribet. Di HT22 itu tergabung menjadi satu di knob volume ini. Cuman ribet, enggak secepat yang ini. Kalau ini kan ya kita tinggal misalkan pindah lagu, ya udah kita tinggal klik doang, udah selesai. Kalau di HT22 itu tekan 2 kali. Untuk di knob volumenya itu ditekan 2 kali. Jadi ribet. Kalau yang ini volumenya ini merangkap sebagai tombol on off sih. Nah, dengaran nggak sih? Dan ini bisa apa ya? Bisa jadi apa sih namanya, meminimalisir jeduk, karena ya on off nya udah tergabung di volume gitu. Kemudian untuk penempatan USB lah, ini sih udah bener-bener desain yang bener-bener mateng, udah bener-bener dipikirin gitu. Beda dengan HT22 tuh kayaknya desainernya entah nggak mikir atau gimana. Pokoknya ini HT21 udah bener-bener desain yang bener-bener pas, bener-bener dipikirin. Mulai dari ini tadi, tombol ini itu cepet, berada di depan juga cepet gitu. Apalagi kalau ditaruh di atas ini sih wah pasti lebih bagus ya. Kemudian USB juga ada di depan. Nah, HT22 ini sayangnya ya, naruh USB nya itu di belakang sini guys. Dan tahu kenapa kok saya nggak suka ditaruh di belakang? Kan untuk knob volume tadi kan ada kabelnya kalau HT22, dan kalau kita taruh di box otomatis yang ininya kan berada di dalam box USB nya. Terus kita kalau mau nyolokin USB gimana dong? Kan harus ya intinya agak ribet lah ya. Mungkin kalau USB nya itu ditambahin kabel mungkin bisa lebih mudah sih, cuman ribet lah pokoknya. Intinya HT21 ini udah paling bener lah dari desainnya udah paling bener lah. Terus kemudian kita fokus ke suara ya, jujur ya, kalau ngomongin masalah suara nih saya juga agak bingung ya karena ngelihat harga sih, harusnya kan harga lebih mahal, suara
jauh lebih bagus gitu, lebih bertenaga, lebih kenceng gitu. Tapi kenyataannya enggak, malah justru ini yang saya benar-benar puas banget lah dengan, ya apalagi harganya murah dan hasilnya juga di luar ekspektasi sih, udah pasti rekomend ya. Nah jadi ceritanya gini guys, saya beli HT22 itu karena sebelumnya kan saya pakai TB21. Sebenarnya pernah sih nyobain HT21, cuman nggak lama itu dibeli sama orang lah gitu, jadi nggak sempat ngerasain yang lama gitu. Terus saya coba TB21 puas, kebetulan juga upgrade speaker. Nah di situ saya pengen juga nih upgrade ke HT21 lagi, cuman kayak pengen sesuatu yang berbeda. Saya iseng nyoba HT22 itu, ya harganya lebih mahal, saya kira lebih bagus kan gitu. Nah setelah datang gitu kan, terus speaker apa namanya juga baru, speaker juga baru. Kebetulan saya pakai 12 into Embassy yang ada di, yang nggak kelihatan ya, pokoknya ya itulah subwoofer lah gitu. Boxnya juga baru, ini bukan box baru, ini lama. Yang box baru itu di sana ya nggak kelihatan ya, pokoknya yang box baru itu malah nggak kepake ya, karena ceritanya gini, ketika speaker datang terus amplinya datang si HT22, nah pas pakai box yang baru itu nada rendahnya nggak ada sama sekali gitu. Terus pas waktu saya puter gini, nah kan kalau ke kiri mentok itu kan harusnya rendah banget gitu, saya puter-puterin kayak gini. Nah kalau semakin ke kanan itu kan semakin keras ya, untuk apa namanya, untuk bassnya semakin jeduk gitu, dan rendahnya bakalan nggak dapet lah gitu. Ini saya puter-puter kayak nggak ada responnya sama sekali gitu. Kalau lebih di misalkan kayak gini lah ya, kalau kayak gini terus diputar ke kanan mentok itu semakin keras, semakin jeduk. Cuman ketika dimentokkan ke kiri itu nada frekuensi rendahnya tuh nggak dapat sama sekali, entah itu kenapa. Kalau untuk volumenya itu di HT22 ya, kalau untuk volumenya di HT22 itu tenaganya nggak ada sama sekali sih, bener-bener nggak ada. Kalau di HT21 ini ya, tadi saya sempat nyobain itu cukup di ya segini lah, kurang lebih di sekitaran jam 11, di jam 11 ini udah cukup. Kalau saya udah cukup ya, mungkin di beberapa genre bakalan saya setengahin kayak gini, dan itu ya udah oke gitu. Kalau di HT22 itu enggak, itu ya minimal harus separuh ya kan, itu minimal harus separuh. Tapi di beberapa genre lagu itu agak kurang. Tapi kalau di agak di fullin itu nggak enak suaranya, itu nggak enak. Terus kemudian tenaganya itu bener-bener nggak ada sama sekali sih. Saya kira itu karena emang speaker yang saya beli emang minus atau gimana, soalnya ya masa beli baru minus gitu kan. Dan saya juga sempat nyoba, atau emang apa sih namanya, karena boxnya yang tadi mungkin nggak bener kali ya, karena ini desain saya sendiri. Nah terus saya pindah ke box yang lama, sama aja, nggak ada bedanya, rendahnya nggak dapat sama sekali. Dan saya juga pas ngerakit ini SOCL 506 ya. Nah ketika saya mencoba ini, tenaganya langsung keluar dari speakernya ya, langsung keluar, dan rendahnya ada loh. Tapi anehnya pas di HT22 itu bener-bener nada frekuensi rendahnya tuh hilang. Nggak tahu kenapa, itu alasannya kenapa saya kurang tahu juga gitu. Ataukah emang seri TDA 7498 ini emang kayak gitu, cuman saya ingat saya enggak, dulu tuh enggak gitu. Nah akhirnya oh ya, sama satu lagi, di ini kan untuk LR ya, untuk volume bass untuk satelitnya, untuk satelit ini. Nah kalau di HT22 itu juga sama, kayak tenaga dari bassnya tuh pokoknya
kurang lah, nggak berasa. Kalau di HT21 saya pas waktu pertama kali nyobain kan pasti subwoofer saya matiin dulu nih, volume saya buka ya kan, volume saya buka gini, ini saya nolin semua nih. Nah terus perlahan saya puter kayak gini tadi ya, ini kan baru datang tadi, sempat saya nyobain, saya putar, loh ini saya kaget, bassnya separuh aja udah enak gitu. Kalau selera saya segini udah pas gitu, tapi kalau di HT22 ini harus mentok, dan mentok pun masih berasa kurang, kan aneh gitu. Kalau triple sih nggak ada masalah sih, di HT22 ataupun di sini nggak ada masalah. Oke, nah kayak gitu. Apalagi volume subwoofer tadi pas waktu coba rendahnya langsung bener-bener wah enak banget gitu, bener-bener perbedaannya jauh banget. Intinya perbedaan di HT21 dan 22 itu khususnya untuk subwoofer ya, itu tenaganya lebih besar yang ini, dan juga lebih rendah, nggak tahu lebih rendah atau gimana. Intinya yang di HT22 tuh nggak, kayak bisa dibilang nggak berfungsi lah untuk potensio di bagian frekuensi ini ya, kayak gitulah. Dan dari semua speaker dan juga power supply ini juga saya nggak ganti, ini power supply yang dulu saya gunakan sih. Ini cuman berapa ini ya, ini 24 volt 10 ampere pun kayaknya ini enggak real ya, karena harganya cuman enggak nyampe 100.000. ini berapa ya, 97 kalau nggak salah ya. Tapi seenggaknya kalau enggak real 10 ampere pun ini kemungkinan ya di sekitar 7 sampai 8 ampere lah. Dan ini saya enggak ganti, ini masih sama sih, yang ganti cuman ini doang, HT21 sama HT22. Hasilnya langsung bedanya tuh wah bener-bener jauh banget sih, terutama di bagian subwoofer itu ada rasa kepuasan tersendiri guys. Ya intinya kayak gitulah. Ini saya nggak, bukan video review ya, cuman kalau kalian mau minta video review komen aja nggak apa-apa, nanti akan saya review ulang, karena saya juga belum pernah nyoba review sih yang ini. Terus kayaknya itu doang lah ya, bagi kalian mungkin yang lagi nyari-nyari amplifier 2.1 khususnya, udah ambil aja HT21 ya. Nih HT21, nggak perlu banyak mikir, jangan lihat HT22 harganya lebih mahal bisa TWS, bodo amat, itu kayak trik marketing doang, nggak guna ya. Ini walaupun nggak bisa connect ke app pun juga ya, aplikasi buat apaan gitu kan. Setting equalizer pun cuman dikit bandnya, dan ya nggak guna lah, aplikasi nggak guna ya. Intinya lebih ke suara aja, yang penting suaranya bagus, ya udah ambil aja, ini nggak banyak pusing, percaya aja sama saya gitu. Oke, segitu aja. Kalau ada pertanyaan silahkan komen aja, nggak apa-apa, nanti akan saya balesin kalau sempat ya. Dan ini ada beberapa project kecil-kecil, ini saya spill bentar ya. Ya ini beberapa part lah. Ini apa ya ini tone control. Ini mungkin di nextnya saya akan merakit tone control. Ini stereo dan ada middle-nya ya. Terus yang kemudian ini saya juga kepengen nyobain LED view, jadi ya buat hiasan sih. Kalau ini lebih ke lampu-lampu buat ya musik gitulah biasa. Oke, segitu aja mungkin. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.